Minasan, konnichiwa. Genki ni shite masu ka? Oke, minasan, ketemu lagi dengan Sensei ya, dengan Jikri Sensei di video pembelajaran bahasa Jepang, lebih tepatnya di bahasa Jepang atau pengantar bahasa Jepang bagi CPMI ya, buat minasan semua. Oke, jadi mungkin minasan di video sebelumnya Sensei udah bahas soal kata tunjuk ya. Kata tunjuk yaitu koko, soko, asoko atau di sini, di sana dan di sana yang lebih jauh ya. Nah, gimana Minasang progres belajarnya lancar-lancar kah? Ada kesulitan-kesulitan buat Minasang yang kalau mengalami kesulitan boleh berkomentar di video. Insya Allah nanti pasti saya juga akan balas komentarnya Minasang supaya nanti kita akan supaya nanti Minasang bisa lebih paham lagi dan juga hilanglah segala kesulitannya dalam belajar bahasa Jepang ya seperti itu. Nah oke buat mungkin buat Minasang juga yang baru gabung seperti biasa kalau Sensei inginnya Minasang di setiap video ini di setiap video pembelajaran Sensei ini Minasang tetap menyiapkan catatan ya karena pastinya nanti akan banyak hal yang pastinya penting untuk Minasang ingat. Jadi hitungannya bukan hanya menyimak video ini saja, tapi saya pengen Minasan juga tetap aktif belajar. Ketika ada hal-hal yang ingin dipahami, boleh di-post dulu videonya, di screenshot, dicatat, di apapun itu yang ingin Minasan ketahui, silahkan. Jadi disiapkan juga catatannya, jangan lupa. Dan pastinya Sensei minta Minasang tonton video ini sampai akhir, karena insya Allah video ini bermanfaat juga buat Minasang, khususnya ketika Minasang ingin belajar lebih dalam soal bahasa Jepang. Hai, Minasang. Jadi di video ini kita akan bahas apa? Oke, Minasang, di video kali ini Sensei ingin membahas atau mengajak Minasang untuk memahami soal jikang. Jikang atau waktu ya. Hai, ini dia jikang, Minasang ya. Ini kanjinya, Minasang. Kanjinya ya, jikang. Artinya waktu. Jikang. Hai. Minasang, soal waktu pastinya kita erat kaitannya dengan kayak apa? Sok pagi, siang, sore ya. Kita udah tahu kan selamat pagi itu Ohayo gozaimasu, selamat siang itu konnichiwa, selamat malam itu konbanwa. Udah selesai bahas dengan detail ya di video-video awal ya, Minasang ya. Nah, untuk menyatakan waktu, kita nggak lepas dari yang namanya jam ya, minasangnya. Pasti minasang tahu dong, misalkan sekarang di Sensei ketika ambil video ini adalah jam 11 siang, minasang. Nah, kalau jam 11 siang itu, dia tinggal angka 11, belakangnya pakai J. Itu adalah untuk menyebutkan jam, minasang ya, jam dalam bahasa Jepang. Jadi sebetulnya nggak terlalu sulit Minasang ingin menyebutkan jam dalam bahasa Jepang. Minasang tinggal sebutkan angkanya saja. Dan saya yakin Minasang pun udah belajar ya di video-video yang awal. Jadi satu itu kan ichi, jam satu ichiji. Dua itu ni, jam 2 niji. Dan begitu seterusnya Minasangnya sama seperti yang Sensei cantumkan di video ini. Dia ada dari ichiji sampai juniji, sampai jam 12. Kenapa Pak cuma sampai jam 12 aja Sensei? Kan ada yang formatnya juga yang 24 jam. Yaitu sama aja boleh Minasang pakai yang format 24 jam. Misalkan ada juga kan yang bilang jam 1 siang itu jam 13. Nah itu bisa dipakai juga. Tapi di Jepang itu nggak umum Minasang ya. Jadi kalau di Jepang membedakannya itu kan di bahasa Inggris ada AM, ada PM ya. Ada AM, ada PM. Nah di Jepang itu ada yang namanya gogo dan juga gozeng. Gozeng itu dia dari jam 12 tengah malam sampai dengan jam 6 pagi. Oh ini kebalik ya. Sorry, ini si gambarnya kebalik intinya dari jam 12 malam ya, dari malam sampai ke pagi, sampai dari malam sampai siang hari. Sorry maksudnya saya salah tadi. Jadi dari tengah malam sampai tengah hari. Di tengah malam sampai tengah hari berarti dari jam 12 tengah malam sampai jam 12 siang hari. Nah, kalau sorry, kalau gogo berarti dari tengah hari ini, jadi pas udah mulai 12.01 siang sampai dengan 12.00 tengah malam,
itu namanya gogo ya. Berarti kalau misalkan jam 9 malam berarti gogo guji ya. Sorry, di sini ada perbedaan sedikit ya minasang, saya lupa, lupa menambahkan. Jadi ada pengecualian minasang ya untuk jam 4, jam 7 dan jam 9. Oke, ini saya juga pernah bahas sebetulnya nih ya, yang soal perbedaan angka ini. Kayak 4 kan ini yong kan harusnya, cuma kalau untuk jam ini dia jadi N-nya hilang jadinya yoji. Nah, yang jam 7 bukan nanaji ya minasangnya. Yang ini yang saya bilang pernah kita bahas. Yaitu dia nananya itu diubah jadi shichi. Shichiji. Kenapa gitu Sensei? Ya dari Jepangnya seperti itu. Sensei juga nggak tahu alasan detailnya, cuma kita ikuti aja lah ya. Karena orang Jepangnya pun seperti itu. Tutup jam 7 jadi pakainya shichi ya minasang ya. Tapi kalau jam 4 bukan jadi shiji, enggak. Nanti jadi bahasa Jawa ya, shiji roro telu. Enggak, tapi yoji. Bukan yonji, tapi yoji ya. N-nya hilang, hati-hati minasang ya. Nah, kalau untuk jam 9 harusnya 9 itu kan Q ya minasang ya. Q. Nah, kalau ini dia eh, jam 9 itu dia cuma jadi kuji. Oke, seperti itu minasang. Itu tadi untuk jam. Jadi kita ucapkan bareng-bareng dulu minasang ya. Ulangi setelah sensei atau bareng-bareng silahkan. Ichiji, Niji, Sanji, Yoji, Goji, Rokuji, Shichiji, Hachiji, Kuji, Juji, Juichiji, Juniji, dan yang terakhir ini Nanji. Nanji itu artinya bertanya jam berapa. Oke, seperti itu minasang ya untuk jam. Oh ya nih, Sensei juga keasikan membahas jam, lupa nih ngebahas satu ini yang di paling atas nih ya. Ini salah satu jikang juga ya waktu secara umum. Kalau tadi kan Sensei ngucapinnya salamnya ya. Nah, kalau kondisinya sendiri pagi-pagi itu asa minasangnya. Oke, ulangi setelah Sensei. Asa, hiru, yoru. Asa itu tadi pagi, hiru artinya siang, dan yoru artinya malam ya. Seperti itu minasang. Silahkan dicatat untuk asa itu pagi, hiru itu siang, dan yoru itu malam. Dan ini untuk jamnya ya minasang ya. Tadi silahkan kalau misalkan kebanyakan di pause dulu videonya atau di screenshot boleh, manapun yang enak buat minasang. Ini untuk jamnya. Dan tadi jangan lupa kalau untuk AM ya, AM artinya dia jam 00 sampai jam 12 siang itu dia gozeng ya. Dia gozeng nasanya pakainya ini. Nah, kalau dari jam 12 sampai jam 00 dia pakainya gogo. Seperti itu. Ya, kita di atasnya dulu menasangnya yang ini dulu ya. Tadi waktu siang, pagi, siang, dan malam. Lalu soal jam juga AM dan PM-nya ya. Ini gogo PM ya minasang ya. Untuk jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke, siap sudah selesai dicatat minasang. Nah, tambahan sedikit lagi minasang ya, karena kita bicara jam, nggak mungkin kita nggak bicara soal menitnya juga ya. Nah, jadi kalau untuk nyebutin menit, kita pakainya fung atau pung ya. Tapi tenang aja, saya nggak akan terlalu mendetail dari 1 sampai 60 menit gitu ya. Kita pakai intinya sih sama-sama aja. Satu pakai belakangnya fung. Kecuali untuk 1 menit itu dia ipung ya. Pengecualian aja dia ipung. Dia 1 menit itu. Bisa saya tulis ya. Ipung ya. Ipung dia artinya 1 menit. Kalau 11 menit ju ipung. 21 menit apa? Niju ipung. Seperti itu sampai 60 menit ya. Kurang lebih sama lah formulasinya seperti angka. Nah, untuk yang kita untuk yang umum aja minasang, karena di real life pun di kondisi nyata pun kita kan nggak sampai ke sedetail itu ya. Misalkan saya tunggu kamu di jam apa jam 9 lebih eh, lebih 2 menit, kayaknya enggak gitu kan. Pasti langsung kalau jam 9 teng gitu kan, atau jam 9 lebih 15 menit lebih 30, atau ya setengah jam lebih lebih apa lebih 30 menit lebih 45 menit
kita pakainya yang umum itunya dulu aja minasang ya. Cuma kalau misalkan penasaran, menit itu apa sih? Pakainya fung atau pung ya. Kalau yang pengecualian itu dia yang 1 menit ini dia ipung ya. Kalau yang lainnya fung. Seperti ini minasang ya. Kita lihat, kita fokus di sini. Mungkin bisa sensei zoom kali ya. Hai. Nah, minasang, jadi di sini dia ada 15 menit. Nah, 15 menit itu dia 15 apa minasang? Masih ingat? Jugo Fung ya, Jugo Fung. Jadi 10 tambah 5 jadi Jugo. 15 menit berarti Jugo Fung. Nah, misalkan jam 4 lebih 15 menit berarti Yoji Jugo Fung. Seperti itu ya minasang ya. Nah, ini kan jam 4. Jam 4 dia Yoji lebih 15 menit Jugo Fung. Berarti 4.15 Yoji Jugo Fung. Kalau AM berarti Gozeng Yoji Jugofung. Kalau PM atau siang ya siang menuju malam berarti Gogo Yoji Jugofung. Ya, itu 15 menit. Nah, lanjut 30 menit dia adalah Sanjupung. Ini ya salah satu yang pengecualian juga ya Minasang ya. Tadi kan Ipung, nah 10 menit juga dia Jupung ya 10 menit itu. Sebentar saya hapus dulu semuanya ya. 10 menit itu Jupung ya. Jupung 10 menit. 30 menit berarti Jupung ya. Seperti itu Minasan. Balik lagi. Kalau berarti jam setengah 6 berarti kan 5.30 ya Minasan ya. Jam setengah 6 sore berarti gogo ya. Hai. Gogo, goji, Sanjupung. Gogo, goji, Sanjupung. Itu untuk jam setengah 6. Jadi perhatikan angkanya ya Minasang ya. 5.30 berarti goji, Sanju, Pung. Kalau tambahin gozen gogonya itu eh, lihat waktunya kapan Minasang ya. Nah, tapi untuk 30 menit ini ada istilah lainnya juga yaitu pakai hang Minasang ya. Pakai hang ya, lihat di sini. Ini dia hang ya Minasang ya. Si hang ini, sorry. Nah, ini ya si hang yang ini jadi misalkan kalau Minasang kesulitan nyebut Sanjupung bisa pakai Goji Hang, nggak pakai pung tapi nggak jadi Goji Hampung nggak. Kalau Hampung artinya setengah menit. Nah, tapi kalau misalkan Minasang ingin menyebutkan Goji Hang, udah pasti orang lain paham berarti 5.30 kayak gitu. Kalau Goji Hampung nggak ada di bahasa Jepangnya. Bahkan kan setengah menit juga kita nggak ada ininya apa ngitungnya gitu kan gimana 30 detik berarti. Nah kalau detik gimana? Nah kita nggak usah sejauh itu dulu Minasang ya nanti malah pusing juga sampai harus detail sampai ke detik. Kita cukup jam sama menit aja ya. Nah yang terakhir ada 45 menit. Nah, 45 apa Minasang? Ingat rumus angka kita angka empatnya dulu. Empat berarti yong. 40 berarti puluh. Puluh itu dia 10 berarti yonju. 5 itu go berarti yonju gopung ya minasang ya. Yonju gopung. Ingat pokoknya rumus angka seperti itu. Gimana minasang masih ingat belajar angka? Masih ada kesulitan kah belajar angka? Hai, karena di video kali ini atau di materi kali ini kita akan banyak berhubungan sama angka nih Minasang ya. Jadi semangat diingat-ingat lagi materi soal angkanya. Nah, di sini Sensei ada beberapa contoh jam nih Minasang ya. Kita lihat ke jam yang paling atas dulu nih Minasang ya. Sorry. Nah, ini biasanya buat beberapa minasa, ya, beberapa sobat migran, mungkin ada yang belum terbiasa ya baca jam analog ya.
Ini Sensei kenapa pakainya jam analog? Karena memang Jepang itu walaupun orang bilang itu negara maju ya, memang Jepang itu negara maju, cuma masih banyak juga hal-hal terkait jam ini mereka masih senang pakai jam analog ya, jam yang seperti ini. Walaupun jam digital juga banyak kok di sana. Cuma maksudnya kan kita nggak pernah tahu ya nanti minasang ditempatkan di tempat kerja itu si jamnya itu apakah sudah digital semua ataukah masih ada jam analog. Nah, itu yang perlu hati-hati. Makanya kita pun harus bisa baca jam nih. Jangan sampai nanti pas minasan nih kita tahu jam istirahat tuh misalkan jam setengah satu siang gitu. Nah, minasan ngeliat angkanya ini udah jam setengah satu belum sih gitu kan. Nah, itu hati-hati ya. Walaupun kesannya kita kayak balik lagi ke SD nih. Tapi nggak apa-apa minasan ya. Namanya juga belajar. Kita harus mau mengosongkan dulu isi air kita, nah supaya bisa diisi oleh air baru atau ilmu yang baru ya. Yaitu di sini konteksnya adalah bahasa Jepangnya terutama terkait si jam analog ini, minasan. Oke, jadi di sini sensei ada jam analog ya, minasan ya. Dia jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya ke angka 12. Ini berarti nunjukin jam 5 ya, minasanya jam 5. Jam 5 sore, jam 5 siang, kita nggak tahu ya. Namanya juga jam analog, dia pasti formatnya format 12 jam. Jadi AM PM-nya nggak akan muncul sendiri. Minasang seperti itu. Jadi itu harus ngelihat dulu keluar jendela, ini lagi siang, lagi malam nih gitu. Baru bisa pakai gogo atau gozeng. Nah, di sini kita lihat angka panjangnya ke-12, angka pendek ke-5, berarti jam 5. Bahasa Jepangnya apa, Minasang? Bahasa Jepangnya adalah goji ya. Goji atau jam 5 seperti itu minasang. Hai. Bisa dipahami kah? Wakarimasu taka? Nah, wakarimasu ya, mudah-mudahan masih tetap paham minasang ya. Oke, lanjut ke jam yang kedua minasang. Jam yang ini kita lihat di sini jarum panjangnya ke angka 6 dan jarum pendeknya di antara angka 10 dan angka 11. Berarti ini jam berapa minasang? Berarti dia ini adalah sebelumnya kan berarti angka panjangnya di jam 12 nih. Karena dia terus muter, angka pendek juga ikut muter dikit-dikit nih ya. Dia berada di tengah-tengah antara jam 10 dan jam 11. Artinya dia jam 10.30. Seperti itu Minasang ya. 10.30. Ya, siang atau malamnya kita nggak akan tahu kecuali kalau ngelihat langitnya. Nah, cuma perhatikan baik-baik jarum pendeknya kemana, jarum panjangnya kemana. Nah, kalau jarum panjangnya ke angka 6, berarti itu 30 menit. Taunya dari mana, Sensei? Oke, ini walaupun mungkin buat Minasang, aduh, Sensei nggak usah dijelasin lah, malu-maluin. Saya udah paham kok, gitu. Iya, ini Sensei paham, mungkin banyak di sini Minasang yang udah paham juga soal hitungan jam analog. Cuma Sensei pun ingin menjelaskan, mungkin beberapa kan ada yang nggak tahu juga nih ya, yang nonton video ini. Cuma jadi Sensei jelasinnya agak kayak ke anak kecil mungkin. Jadi Minasa mohon maaf jangan tersinggung gitu ya. Jadi mohon izin Sensei jelaskan juga sedikit nih ya. Jadi hitungan menit di jam analog ini, jadi dari 12 ke 1 itu dia hitungannya 5 menit Minasang ya. Jadi ke sini juga tambah 5 menit lagi. Jadi ke angka 2 itu dia 10 menit. Ke angka 3 dia itu 15 menit sama seperti di gambar yang ini. Seperti itu Minasang. Nah, makanya setelah setengah lingkaran si jarum panjangnya ini tepat di angka 6, artinya dia udah berputar selama 30 menit seperti itu. Jadi kalau di angka 6, dia udah di angka 30. Seperti itu. Bisa dipahami ya Minasang ya. Nah, balik lagi bahasa Jepangnya apa berarti Sensei kalau 10.30? 10 kan tadi Jiuji. Nah, kalau 30 menit, ada dua nih Minasang ya. Hati-hati. Ada pakai Sanjupung atau pakai Hang. Minasang boleh pakai yang mana aja. Jadi boleh nulisnya itu Ji Hang atau Juji San Jupung. Ya, seperti itu Minasang ya. Boleh pakai yang manapun itu nggak jadi masalah. Oke. Bisa dipahami mungkin ya Minasang ya. Nggak terlalu sulit juga kelihatannya. Kecuali mungkin untuk yang belum terbiasa baca jam analog ya. Ini kita lihat lagi nih ya. Yang selanjutnya ini dia di jarum pendeknya masih di angka 10 ya. Udah maju sedikit menuju angka 11. Jarum panjangnya ke angka 2. Berarti dia udah berputar selama berapa menit?
Dari sini 5 menit, ke sini 5 menit, berarti udah berputar selama 10 menit. Artinya, dia adalah jam 10 lebih 10 menit. Berarti bahasa Jepangnya Juji Jupung. Ya, tadi saya udah bilangnya yang pengecualian itu kan Jupung ya. Minasang, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah cara membaca jam analog. Ini juga sama, angka 1 berarti 8 lebih 5 menit. Berarti Hachiji Gopung. Hachiji Gopung. Ini juga sama ke angka 2 ya. Kalau ini agak sulit, angkanya nggak pas tengah-tengah ya. Cuma ini karena dari apa dia berproses dari angka 9 mau ke 10, artinya dia masih dalam jam 9. Nah, kalau menitnya ini kan dia berproses dari angka 1 ke 2, bisa jadi dia itu sekitar jam 9 lebih 8 menit atau apa, itu harus detail ya minasang, itu salah satu kekurangan jam analog juga mungkin. Cuma beberapa jam analog kan suka ada yang detail juga, ada garis-garis kecilnya yang menunjukkan setiap satu garis itu 1 menit. Ya cuma kita di sini bukan lagi belajar matematika, juga bukan, saya juga yakin minasan juga udah bukan anak kecil lagi ya, jadi kayaknya saya nggak perlu sedetail itu kalau untuk garis-garisnya. Cuma yang jelas, untuk setiap perputarannya ini 5 menit ya. Jadi untuk jam analog harap hati-hati ya minasang ya. Oke, kita langsung lanjut ke pola kalimatnya aja minasang ya. Tadi kan untuk jamnya udah paham ya, jam 1 sampai jam 12 dipisahkan dengan gogo dan gozeng. Kita pakai pola kalimatnya itu pakai partikel ni minasang ya. Pakai partikel ni dan kata kerja bentuk mas untuk menyatakan minasang melakukan apa di jam segitu. Perhatikan baik-baik di contoh kalimat yang ini. Goji ni okimas. Okimas artinya bangun ya. Goji itu artinya tadi jam 5. Berarti goji ni okimas, saya bangun di jam 5 ya, minasan. Ini mumpung sensei ingat juga, sensei ingatkan lagi ya. Bahasa Jepang biasanya kan suka ada pakai watashi ya. Watashi wa goji ni okimas. Mungkin minasan ada yang pernah belajar pakainya seperti itu. Cuma di sini kenapa ada kata sayanya sensei padahal nggak ada watashi? Ya memang di Jepang itu ketika minasang sendiri sebagai pembicara jarak nggak perlu nambahin kata watashi di depannya. Walaupun sebetulnya di sini tuh ada watashi wa gojini okimas, tapi disingkat jadi gojini okimas, itu nggak jadi masalah. Jadi nggak usah bingung yang jadi subjeknya itu siapa, siapa yang bangun di jam 5. Selama itu minasang yang berbicara, berarti itu diri minasang sendiri, dan itu orang Jepang juga nggak akan bingung. Cuma kalau misalkan masih terjebak dengan pola kalimat bahasa ibu kita ya, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa lainnya, kan selalu pakai kata saya bangun pada pukul 5, saya bangun pada jam 5. Jadi harus ada juga nih ketika diterjemahkan ke bahasa Jepang, harus ada kata sayanya. Jadi watashi wa goji ni okimas. Seperti itu. Itu nggak jadi salah kok minasang, nggak akan menghancurkan kalimatnya, nggak akan membuat minasang jadi keliru ya. Oke, nah lanjut. Contoh kalimat selanjutnya dia adalah Jujigoro nemas. Oke, kalau tadi pakai ni, ini pakai goro. Bedanya apa, Sensei? Ya, kalau pakai goro itu berarti nggak pas pada jam itu. Jadi kalau misalkan Goji ni Okimas itu teng jam 5.05.00 tuh minasa langsung bangun. Langsung bangun kayak zombie gitu. Nggak, jadi pokoknya jam 5 teng itu minasang membuka mata, itu Goji ni Okimas. Nah, kalau misalkan Goji Goro Okimas berarti ya kisaran jam 5, bisa jadi jam 5 lebih 10, 5 lebih 15, itu pakainya Goro. Nah, di sini contohnya dia kan pakai kata kerjanya adalah nemas. Nemas itu artinya tidur, berarti Jujigoro Nemas. Berarti saya tidur sekitar jam 11-an. Ya, berarti bisa jadi dia tidur jam 11 lebih 10 menit, lebih 45 menit. Intinya sekitaran jam 11 lah, tapi nggak akan lebih dari itu. Pastinya nggak akan masuk ke jam 12, nggak akan. Pokoknya jam 11 lebih sedikit-sedikit lah itu Jujigoro. Jadi sekitaran itu pakai goro untuk waktu ya, minasangnya seperti itu. Nah, ini ada kaiwa pendek ya, misalnya ada contoh percakapan pendek. Ini pakai kanji tapi ada si romaji di atasnya ya. Jadi supaya minasang terbiasa nih. Biasa sama sensei di video-video sebelumnya kan pakai romaji ya, pakai alfabet dulu. Nah, kita sekarang pakainya hiragana dan kanji. Sensei pakai
sebagai A dulu, minasang sebagai B ya. Kita ganti-gantian seperti biasa. Asa nanji ni okimasu ka? Yoru wa nanji ni nemasu ka? Hai, sekarang tukeran minasang ya. Minasang sebagai A. Hai, dozo. Shichiji 15分に起きます。だいたい12時頃です。Hai, minasang seperti itu. Oke, mungkin ada minasan juga yang bertanya ya, atau bertanya-tanya juga ini kenapa beda Sensei? Di sini kan asa pagi ya, yoru malam. Kalau yoru pakai wa, asa kenapa nggak pakai? Ya, buat minasan yang menemukan ini, apa bertanya-tanya soal ini, terima kasih pertanyaannya itu bagus ya. Jadi kalau kita udah bicara bahasa Jepang ya, kan saya pernah bilang di awal-awal ya, orang Jepang itu super sibuk, orangnya serba cepat juga, jadi banyak yang disingkat-singkat, termasuk salah satunya adalah partikel. Tapi nggak semua partikel bisa disingkat ya, tetap perlu ada yang namanya partikel dalam bahasa Jepang. Nah, di sini yang si asa ini tuh sebetulnya ada minasang partikelnya, partikel wa ya, sama seperti yoru ini. Cuma buat orang Jepang, apalagi yang udah terbiasa ya, yang terbiasa ngomong bahasa Jepang, akan langsung paham nih ketika ada yang bertanya asa nanji ni okimasu ka? Kalau tanpa pakai partikel wa gitu, itu udah paham berarti maksudnya asa wa nanji ni okimasu ka? Seperti itu minasanya. Jadi nggak jadi masalah ketika si partikelnya dihilangkan. Tapi hati-hati, minasan jangan sembarangan sembarangan menghilangkan partikel juga. Misalkan asawa goji okimas. Orang Jepang pasti paham kok gitu. Maksudnya pagi-pagi minasan bangun jam 5. Tapi hati-hati kalau misalkan konteksnya udah minasang dalam tes ya, dalam tes terutama tes JLPT, tes JFT, itu partikel tentunya harus disebutkan secara lengkap, sesuai dengan pertanyaannya pastinya. Jadi apalagi nanti misalkan minasang bikin kalimat, nggak bisa nih apa langsung aja karena kata sensei orang Jepang itu sering disingkat-singkat, udah saya juga nulis kalimat atau bikin kaiwa, partikelnya ilangin aja lah, pusing nggak ngerti gitu. Jangan ya, karena justru dengan adanya partikel, minasang jadi bisa lebih paham mana yang jadi subjek, mana yang jadi objek, mana yang ditekankan, mana yang enggak. Itu tetap penting ya, minasang ya. Ini sensei juga kasih contoh ini supaya minasang nanti nggak kaget ketika udah terjun langsung ke Jepang, menemukan orang Jepang bicara tanpa pakai partikel. Ya salah satunya adalah seperti ini, asa nanji ni kimaska. Itu ada partikel wa-nya tapi dihilangkan. Seperti itu minasang ya. Oke. Nah, ini sedikit aja tambahan juga dari Sensei ya, pola kalimatnya untuk menunjukkan waktu, terutama untuk yang sering dilakukan berulang-ulang ya. Ketika suatu aktivitas dilakukan secara berulang-ulang, itu pakai kata mai. Berarti setiap ya, setiap ini mai. Mai ditambahkan waktunya. Bisa waktunya itu pakai yang simpel tadi, ada Mai Asa, Mai Hiru, Mai Bang atau Mai Yoru. Nah, itu bisa juga pakai jam, misalkan Mai Goji setiap jam 5 itu nggak jadi masalah minasang ya. Atau setiap hari juga nanti ada ya, kita akan belajar minasang. Cuma artinya kalau pakai eh, minasang ingin menyatakan setiap pada waktu tertentu itu melakukan sesuatu, pakai di depan waktunya itu dia pakai kata mai. Jadi si mai-nya dulu baru waktunya. Contohnya nih ya, minasang ya. Kita di kalimat yang pertama yang ini, mai asa oinori o shimasu. Ini ya, mai asa oinori o shimasu. Inori artinya berdoa ya. Oinori bisa berdoa, beribadah. Kita bisa pakai dua-duanya itu. Berarti setiap pagi dia selalu beribadah atau selalu berdoa. Seperti itu minasang ya. Oinori shimasu. Jadi si mai asa ini mai-nya dulu ya. Sorry, sebentar ya. Mai-nya dulu, lalu keterangan waktunya. Mai asa setiap pagi melakukan inori. O inori ini pakai o karena bentuk sopan ya minasangnya, karena kan kita berdoa kepada Tuhan ya, kepada Allah, kepada apa ya, kepada yang maha kuasa, makanya pakai kata o inori. Tapi pakai inori pun nggak jadi masalah juga sebetulnya. Ini hanya menunjukkan rasa
rasa syukur kita lah mungkin lebih seperti itu ya. Jadinya umumnya pakainya oinori o shimasu. Seperti menasangnya. Lanjut ada kata maibang. Maibang Nihongo kita baca bareng-bareng minasan ya. Maibang Nihongo Benkyo Shimasu. Berarti ini setiap malam saya belajar bahasa Jepang ya. Benkyo artinya belajar, Nihongo bahasa Jepang ya minasannya. Nah ini bangko perasaan malam yoru deh minasangnya. Perasaan yoru malam sensei ini kok jadi bang deh. Mungkin minasang jadi bingung juga ya kenapa tiba-tiba berubah dari yoru jadi bang. Oke, ini sedikit petunjuk aja ya, minasanya sedikit penjelasan penjelasan aja dari Sensei. Pertama, Yoru dia itu malam, Bang juga dia sama malam juga. Abang ya, abang Naskor. Enggak. Jadi itu Yoru dan Bang. Ini keduanya artinya sama-sama malam minasan. Cuma kalau Yoru itu dia spesifik dari apa? Pada saat matahari udah mulai terbenam, terus sampai dia terbit lagi, sepanjang waktu itu tuh dia artinya yoru. Jadi misalkan matahari terbenam jam 6 nih ya, sampai matahari terbit itu jam 5 misalkan. Jam 5 itu matahari udah terbit. Berarti itu tuh dari jam 6 sampai dari jam 6 sore sampai jam 5 subuh, itu tuh hitungan waktunya yoru minasan. Nah, bedanya dengan bang juga ini dia artinya malam. Tapi kalau bang ini dia dari sorry, dari waktu senja minasang aduh senja ya kopi kali ya kopi senja ya kayak anak-anak itu oke sorry minasang untuk distraksinya jadi bang itu dia dari waktu senja atau waktu sore sampai sekitar jam untuk makan malam lah mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 kali ya makanya kan dalam apa sapaannya pun Hongbang wa ya nyambung minasang ya oh iya sensei bener juga ya Kongbang wa ya bukan Kong Yoru wa ya itu salah satunya minasang ya makanya salamnya jadi konbanwa itu karena memang diucapannya pasti orang mengucapkan sampai waktu sekitaran jam makan malam. Kan jarang banget orang-orang keluar tengah malam gitu kan hanya untuk sengaja menyapa konbanwa enggak. Makanya ini pun mengikuti budaya zaman dulunya seperti itu. Makanya bang itu dia waktu malam ketika dari waktu sore lah ya, waktu matahari terbenam juga gitu sampai ke sekitar jam-jamnya minasang makan malam lah sekitar jam 8 atau jam 9. Seperti itu menasanya antara perbedaan antara yoru dengan bang. Ya, oke, lanjut ke kalimat yang terakhir. Nah, mai nichi. Nah, ini nichi artinya hari ya minasanya. Jadi mai nichi setiap hari. Mai nichi undo o simas. Nah, undo berolahraga. Jadi setiap hari saya berolahraga. Hai, seperti itu minasang. Wakari mastaka. Ya, mudah-mudahan nggak bikin nyeri mastaka ya. Nyeri mastaka tahu yang orang Sunda pasti nyengir-nyengir nih ya. Mastaka itu kepala nyeri itu sakit jadi sakit kepala. Oke, sorry agak jokesnya agak garing. Oke, minasang ya kita mulai perdalam lagi nih ya. Tadi kan sebelumnya kita udah belajar pola kalimat jam pakai ni dan juga jam pakai goro. Ditambah aktivitasnya itu pakai kata mai ya. Seperti kita lihat dulu ya di contoh kalimat yang pertama ini. Mai asa shichi ji ni asa gohan o shimasu. Gozennya kok dilewat Sensei? Ya dilewat karena memang nggak jadi wajib juga sebetulnya ya. Karena udah tahu asa gohang nggak mungkin gogo ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Minasang mau menambahkan pakai gozeng pun nggak jadi masalah. Jadi mai asa gozeng shichiji ni asa gohang o shimas itu nggak jadi masalah. Itu boleh. Tapi kalau orang Jepang kan tadi saya bilang itu serba singkat, serba cepat. Jadinya mai asa shichiji ni asa gohang o shimas. Ya, seperti itu. Nah, di sini Sensei udah pakai polanya ya, udah Sensei kasih tanda juga. Yang pertama, karena tadi kita belajar yang apa pola mai ya, pola repetisi melakukan suatu aktivitas itu secara berulang-ulang pakai pola mai. Jadi di sini mai asa berarti setiap pagi ya. Jadi pakai pakai itunya dulu, lanjut ke huruf yang dikasih warna merah, artinya dia waktunya itu exactnya itu kapan gitu. Setiap pagi saya makan sarapan gitu. Saya sarapan setiap jam
jam berapa nih? Jam 7 pagi. Jadi waktu exactnya itu sarapannya itu jam berapa? Jam 7. Nah, ini partikelnya pakai partikel nih ya minasangnya karena dia menempel, kegiatannya itu menempel pada waktunya itu jam 7-nya minasangnya. Jadi si asa gohangnya, si aktivitasnya itu menempel ke si Ciji. Menempel berarti nggak lebih dari situ gitu. Maksudnya nggak berputar-putar. Jadi tepat di situ di jam 7 pakainya pakai partikel nih. Lalu O si Mas. Ini si Asagohang ini dia jadi apa? Si apa maksudnya itu aktivitasnya ya. Dan ini ada kata simas ya, ini dari pola kalimat O yang menyatakan pekerjaan. Kenapa pakai O simas Sensei? Bukan tabemas ya, tabemas kan makannya asagohang O tabemas. Bisa asagohang O tabemas, tapi bisa juga asagohang O simas. Jadi sebenarnya pakai asagohang O simas ini dia merubah si sarapan ini, si asagohang yang awalnya kata benda menjadi kata kerja. Makanya pakai simas. Ini agak sedikit berat mungkin ya Minasang ya pembahasannya, cuma mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ketika Minasang ingin membuat suatu kata benda menjadi kata kerja, itu tuh pakai polanya itu O simas. Karena kan O itu dia partikel yang digunakan untuk menyatakan kita sedang melakukan atau mengerjakan sesuatu ya. Di sini yang dikerjakannya itu adalah asagohang, jadi pakai partikel O. Bisa pakai tabemas, bisa pakai simas itu nggak jadi masalah. Karena sudah jelas ya, pasti kalau apa asal gohang itu dimakan. Tapi pakai simas pun nggak apa-apa, berarti dilakukan seluruh prosesnya, jadi termasuk minumnya juga gitu kan. Kalau asal gohang otabemas, oh berarti image-nya gitu ya. Ini saya suka bilang image gitu ya. Image-nya itu pas sarapan berarti mayoritas yang dilakukannya itu makan doang gitu. Minumnya mungkin dikit, cuma seteguk, dua teguk. Kalau asal gohang osimas itu lebih kayak secara menyeluruh berarti ya dia makannya ya minumnya gitu kan jadi seluruh proses yang dilakukan dalam sarapan itu dia lakukan kurang lebih seperti itulah minasang lah perbedaannya antara asagohang o simas dan asagohang o tabemas wakarimas taka bingung nggak minasang atau sensei terlalu cepat menjelaskannya ya mohon maaf ya kalau misalkan terlalu cepat cuma sekarang sensei minta minasang perhatikan ya ini dua kata yang di samping ada hirugohang dan banggohang yaitu makan siang dan makan malam. Nah ini sensei minasang boleh catat aja di bukunya sendiri ya. Ini kan jadi bisa tambahan kosakata nih. Nah berarti kan sini si asagohang bisa diganti dong. Bisa lah, bisa kan jadi di sini si asagohang jadi hirugohang. Bisa juga jadi banggohang. Nah, kalau udah berubah jadi Hiro Gohang, otomatis jamnya juga berubah dong. Jamnya berubah, jadinya di sini bukan jam 7, misalkan jam 12. Bisa ditambahin gogo atau gozengnya silahkan diubah. Dan pastinya nggak jadi mai asa, kan nggak mungkin setiap pagi saya makan siang, kan aneh gitu. Berarti jadi setiap siang. Setiap siang apa? Nah, silahkan minasang dilatih. Itu ya tugas, walaupun mungkin sensei nggak akan bisa periksa juga ya minasang melakukan atau enggak. Cuma maksudnya di sini ada beberapa variasi yang bisa Minasang lakukan, bisa Minasang catat supaya tahu nih pola pencatatannya ini, pola pembuatan kalimatnya itu kurang lebih seperti ini ya Minasang ya. Hai, nah lanjut ke pola kalimat yang kedua. Di sini ada mainichi goji ni kaisha e ikimasu. Ya, di sini mainichi dia setiap hari. Goji artinya dia jam 8. Goji ni kaisha e ikimasu. Kaisa ini yang jadi tempatnya minasang ya, si lokasinya. Lokasinya itu ke kaisa ke perusahaan ikimas. Ikimas artinya pergi ya. Jadi saya setiap pagi pergi ke perusahaan jam 8. Hachiji ni kaisa e ikimasu. Nah, ayo minasan kita baca kalimatnya bareng-bareng ya. Hai. Mainichi 8 ni kaisa e ikimasu. Oke. Nah, di sini juga ada contoh kosakata tambahan, itu kaerimas dan hatarakimas. Ini bisa minasang tambahkan untuk ngeubah si kalimatnya supaya minasang pun jadi makin terbiasa nih. Jadi misalkan di sini mau mainichinya diganti pakai mai asa, dari sininya juga misalkan jadi mai bang atau mai apapun, mainichi juga boleh, masih tetap di sininya ikimasnya ganti misalkan pakai
Kairi Mas, atau mau diganti pakai Hataraki Mas itu silakan ya, minasang ya. Hai. Nah, lanjut ke pola kalimat. Contoh kalimat selanjutnya ada ini kita baca bareng-bareng minasang ya. Maibang, gogo, hachiji han goro, shukudai o shimasu. Maibang gogo hachiji kan goro, shukudai hachiji han goro, shukudai o shimasu. Mohon maaf, sensei lidahnya ke pacaletot ya. Ke pacaletot. Oke, minasang ya. Jadi ini yang sudah seperti sensei sebutkan tadi. Ini bisa minasang ganti-ganti semuanya ya. Si kata syukudanya ini bisa minasang ganti nih pakai kata zanggyo misalkan. Zanggyo artinya lembur. Atau tetsuya. Tetsuya artinya dia begadang. Dan ini si zanggyo sama tetsuya ini kan kata benda ya minasang ya. Jadi kayak syukudai juga sama dia artinya PR ya. Jadi setiap jam setengah 9 dia mengerjakan PR. Berarti Sukudai-o si mas si PR ini kan dia kata benda. Melakukan kata benda itu mengubah kata benda jadi kata kerja pakai o si mas. Jadi Sukudai-o si mas. Sama Zanggyo juga lembur kan dia hitungannya kata benda. Kalau ingin diubah jadi kata kerja gitu dalam bahasa Jepang ini dia pakai tambahin o si mas di belakangnya. Zanggyo o si mas. Tetsuya o si mas. Kalau tadi spesifik yang sarapan, karena kan memang sarapan itu bisa dua ya, karena kan dilakukannya itu dimakan gitu kan. Dan bisa juga pakai simas yang seperti yang tadi saya jelaskan. Boleh di rewind sedikit ya penjelasannya soal itu. Oke, mungkin bisa dipahami ya minasanya. Dicatat juga silakan si kosakatanya. Nah, lanjut ke contoh kalimat yang terakhir. Di sini kita baca bareng-bareng minasang ya. Mai hiru 12時半に昼寝をします. Nah, hirune artinya tidur siang. Mai hiru berarti setiap siang ya. Berarti setiap siang saya tidur siang pada jam 12 ya. Kalau tadi ini pakai goro kan sekitarannya sekitar jam setengah sembilanan saya mengerjakan PR. Kalau ini pakai partikel ini berarti pas jam setengah satu ya, jam 12.30. Seperti itu minasang. Dan ini bisa minasang modifikasi juga kalimatnya. Misalkan si Hirune diganti pakai Hiru Yasumi, yaitu istirahat siang. Atau bisa Yasumi aja, atau Yasumi Mas. Nah ini hati-hati minasangnya sedikit serupa tapi tak sama. Serupa tapi tidak sama ya. Jadi kalau Yasumi, dia ini kata benda. Artinya libur. Tapi kalau dijadiin kata kerja, bukan Yasumi o Shimas ya. Walaupun orang Jepang pasti paham juga, cuma kita bicaranya yang benar ya, minasang ya. Yang benarnya itu dia adalah Yasumi Mas. Artinya dia beristirahat. Beristirahat dengan tenang. Nggak ya. Jadi Yasumi itu libur. Kalau berdiri sendiri Yasumi aja dia libur sebagai kata benda. Kalau kata kerjanya beristirahat atau kalau berlibur nanti ada beda lagi ya, liburan yang kayak pergi ke suatu tempat itu beda lagi. Cuma kalau misalkan yang beneran istirahat itu Yasumi Mas bahasanya. Makanya kan disebut juga Hiru Yasumi, bukan libur siang-siang gitu. Bukan libur siang-siang. Oh ya, dan ini mungkin biar Minasang juga lebih paham ya, Sensei juga sedikit berbagi aja kenapa disebut pakainya kanjinya seperti ini Hiruyasumi. Jadi itu tuh kalau kanji itu kan orang Jepang itu kan mengadopsinya itu dari Cina. Dan Cina sendiri kan menulis kanji itu dia berdasarkan gambaran visual yang ada pada saat mereka melihatnya. Seperti ini Yasumi itu kenapa sih jadi libur apa hubungannya bentuknya kayak gini? Jadi itu tuh sebenarnya Yasumi itu paduan dari dua kanji minasang ya. Yaitu kanji hito, kanji orang ya, dan kanji ki, pohon seperti ini. Ini kanji hito, ini kanji ki. Kanji pohon ya, sorry kanji ki lagi. Ini bacanya ki, ini bacanya hito. Yang ini artinya orang, yang ini artinya pohon. Nah, orang zaman dulu kan nggak kayak sekarang nih minasanya kalau mau istirahat ada rest area, ada kursi, ada tempat berteduh. Nah, mereka kan masih sangat terbatas pada saat itu. Jadi ketika beristirahat mereka berada di samping pohon atau di bawah pohon gitu ya. Makanya dia itu pakai kanji istirahat itu dia adalah orang yang berada di samping pohon.
Makanya Yasumi jadilah seperti itulah, kurang lebih asal muasalnya seperti itu minasan. Jadi kanji itu emang sulit sebetulnya minasan, tapi kalau belajar asal usulnya itu menarik loh. Seperti misalkan yang ini ya, Yasumi contoh kecilnya. Ini sedikit intermezzo ya, walaupun kita lagi bahas soal waktu. Cuma Sensei ngerasa ini minasan perlu tahu juga nih intermezzo yang ini karena memang cukup menarik. Makanya apa disebutnya Yasumi itu filosofinya itu seperti itu Minasang ya. Hai, oke, mohon maaf ya jadi sedikit melenceng, cuma mudah-mudahan soal pola kalimatnya Minasang nggak jadi kesulitan ya, nggak jadi lupa lagi atau nggak jadi susah dalam memahaminya. Dan seperti biasa, Minasang boleh dicatat dulu kalimat-kalimatnya. Dan juga kalau misalkan ada penjelasan yang masih kurang paham, boleh di rewind dulu, dimundurin sedikit videonya dari di mana Sensei mulai menjelaskan. Dan mudah-mudahan penjelasan Sensei pun bisa dipahami ya sama Minasang ya. Hai, nah kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya Minasang ya. Nah kan dalam mengerjakan sesuatu itu kan kita ada durasinya ya Minasang ya, kayak mengerjakan PR. Kita misalkan zaman sekolah mengerjakan PR kurang lebih 1 jam, yaitu dari jam 1, dari jam 8 malam sampai jam 9 malam, seperti itu. Atau misalkan Minasang sarapan itu kurang lebih 30 menit, berarti dari jam 6.30 sampai jam 7. Nah itu pola kalimatnya dalam bahasa Jepang seperti apa Sensei? Nah, pola kalimatnya itu dia pakai waktu kara dan waktu made. Jadi titik-titik kara, titik-titik made. Bukan made yang orang Bali ya. Madein Bali, bukan. Tapi ini kara made. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Juniji kara ichiji made hiru yasumi desu. Berarti jam dari jam 12 sampai jam 1 siang itu tuh istirahat istirahat siang ya, istirahat makan siang. Berarti istirahat makan siang ini dia dari pukul 12, dari jam 12 sampai dengan jam 1. Jadi pakai kara dari ya misalkan dari jam 12 atau misalkan di sini dari katakanlah dari jam 10 berarti Juji kara sampai jam 12 Juniji made seperti itu. Jadi waktunya kapan kara sampai waktu selanjutnya sampai made terus yang di ininya aktivitasnya yang dibatasinya itu apa? Seperti itu yang dibatasinya kan ini si Hiruyasuminya dari jam 12 sampai jam 1 siang. Seperti itu Minasang ya. Jadi si Karamade ini berfungsi untuk menyatakan kapan mulainya dan kapan berakhirnya, Minasang ya. Jadi untuk jadwal kegiatan seperti itu, kayak tadi saya bilang sarapan ya, terus istirahat makan siang, yang ngerjain PR, tidur, itu kan pasti ada durasinya. Dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu pakai polanya adalah Karamade. Dan tadi contohnya adalah seperti itu. Dan dari karanya itu dia adalah menunjukkan awal sesuatu ya. Jadi awalnya pakai kara, akhirnya itu pakai made. Nah, supaya lebih paham, ada kaiwa pendek lagi, minasang ya. Kaiwa pendek dan wayahna. Wayahna apa bahasa Indonesianya? Saya kurang paham lah bahasa Indonesia, cuma yang minasang yang orang sudah mungkin paham ya. Jadi wayahna pakai hiragana di sini ya, supaya minasang juga eh, terbiasa. Apalagi kan ini kaiwanya pendek ya, percakapannya pendek. Jadi minasang supaya bisa makin lancar baca, baca bahasa Jepangnya ya, baca huruf bahasa Jepangnya. Mulai dari sensei dulu, sensei sebagai A, minasang sebagai B ya. Dan jangan takut ada furigananya ya, ada tulisan hiragananya di atas. Jadi kalau kanjinya belum hafal, baca hiragananya aja. Hai, sensei mulai dari A, hajimemashou. Shigoto wa nanji kara desu ka? Asa 9 kara desu. Nanji made desu ka? Kok sensei baca B-nya juga ya? Gue minasai, minasang. Udah mulai jam istirahat juga. Tadi kan saya syuting dari jam 11 ya. Sorry, itu nanti di-cut aja ya editor ya. Oke, minasang. Jadi di sini ada kaiwa pendek lagi ya. Ada percakapan pendek lagi. Sensei berperan sebagai A. Minasang, sobat migran sebagai B ya. Kita mulai ya minasang ya. Hai. Shigoto wa nanji kara desu ka? Hai, minasang dozo. Nanji made desu ka? Oke, kita tukeran Minasang sekarang. Minasang sebagai A, Sensei sebagai B, ya. Oke. Asa 9 kara desu.
Gogo Rokuchimade des. Ya, minasan jadi si karamade ini dia bisa dipakai terpisah ya, nggak mesti harus kayak contoh kalimatnya ini. Jadi harus satu paket. Kalau ada kara harus ada made gitu. Kalau ada aku harus ada kamu. Nggak. Jadi nggak mesti harus satu paket gitu. Minasan boleh dipakai terpisah. Jadi kayak tadi dimulai dari jam 1. Misalkan ini minasan pengen bilang si istirahat makan siang itu dari jam 1. Sorry, dari jam 12. Berarti ininya bisa dihilangkan si Ichichi Made-nya. Jadi Juni Jikara Hiruyasumi des. Nah, itu bisa kayak gitu. Atau sebaliknya, ingin bilangnya sampai jam 1. Berarti Ichichi Made Hiruyasumi des. Seperti itu ya minasang ya. Jadi tidak terpatok harus apa namanya, harus satu paket Kara dan Made, bisa terpisah. Mau dari awalnya dulu dari kapan atau dari akhirnya dulu juga boleh, langsung segimana enaknya Minasang atau segimana situasi dan kondisi Minasang ingin menyampaikan aktivitasnya. Seperti itu. Hai. Oh ya, ini juga saya menambahkan ini ada keterangan waktu juga ya. Ini harusnya sih di awal ya tadi pas jamnya. Cuma ini nggak apa-apa. Saya tambahkan aja nyempil sedikit ya Minasang. Ada nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Nama-nama hari ya. Oke, kita zoom sedikit ya. Karena nanti kita pun namanya aktivitas pasti kan nggak mungkin nggak disebutin harinya dong ya. Ya, ini ada kita mulai dari Senin dulu Minasang ya. Kita baca bareng-bareng. Hai. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, 木曜日、金曜日、土曜日、日曜日, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi. Panjang. Ini juga apa penyebutan hari dalam bahasa Jepang ya, Minasang ya. Dan kanjinya itu ini bukan kanji harinya ya, sebenarnya lebih ke kanji kanji awalnya aja. Jadi di kalender Jepang itu Senin itu lambangnya seperti ini dari kanji bulan ya, kanji Suki. Ini Selasa dari kanji api, Hi, ini air, kanji pohon tadi ya udah kita sebut yang pas Yasumi ya. Kanji pohon ini kanji emas, kanji tanah, dan kanji matahari. Ya jangan tanya sensei asal muasalnya gimana, nanti bisa bisa aja sensei jelaskan, cuma nanti mungkin kepanjangan ya minasan ya, materinya nanti nggak beres-beres, kita nggak fokus nih ke hal waktu. Cuma untuk hari ini silahkan dicatat, dihafalkan dari Senin ya, dari Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi. Itu hari-hari dalam bahasa Jepang mulai dari Senin sampai Minggu. Silahkan dicatat ya minasan ya. Nah, silakan kalau mau di pause atau mau di screenshot dulu. Nah, karena kita akan lanjut minasan ya. Lanjut ke contoh kalimatnya. Nah, ini contoh yang pakai hari minasan ya. Kalimat yang pertama pakai kalimat-kalimat yang tadi sudah kita pelajari ya. Maiking yobi ni Jumu arehai o simas. Ini Mai King Yobi ya. Tadi King Yobi itu kan setiap Jumat ya. Pola Mai, Minasang udah saya jelaskan di awal ya. Mai itu setiap. Berarti setiap hari Jumat saya melakukan apa nih? Jumua rehai o simas. Melakukan sholat Jumat ya. Rehai itu artinya sholat ya. Ibadah sholat bagi kita yang umat muslim. Sholat itu spesifik bahasa Jepang itu reihai. Reihai seperti itu. Kalau inori itu kurang tepat sebetulnya minasangnya kalau dipakai untuk istilah sholat ya. Inori itu lebih ke berdoa, beribadah. Cuma mungkin buat teman-teman dari agama atau kepercayaan yang lain bisa pakainya inori aja. Kalau rehai itu mungkin apa ya, lebih lebih condongnya tuh ke artiannya itu ke sholat sih menurut sepengetahuan sensei itu seperti itu. Jadi kalau misalkan minasang pergi ke gereja itu jangan rehai, pakainya inori aja. Seperti itu ya minasanya, atau misalkan ke kuil itu juga inori ya. Ini kosakata baru, silakan dicatat minasang ya. Jadi maiki yobi ni jumu arehai o simas. Dan ingat ini partikel ni minasang ya. Si partikel ni, mana ini pulpennya? Nah ini dia. Partikel ni ini bisa menyatakan waktu atau apapun sesuatu yang menempel pada
yang dijelaskannya itu. Kalau pada waktu berarti menempel di si waktunya. Kayak Jum'ah Rehai, berarti sholat Jumat pasti hari Jumat dong kan nggak eh, konyol banget kan kalau misalkan sholat Jumat hari Senin gitu kan nggak ada kayak gitu. Jadi pastinya menempel waktunya itu. Makanya pakai partikel ni minasan ya. Nah, selanjutnya yang contoh pakai pola Karamade. Tadi kan kalau yang harinya udah nih, yang King Yobi. Nah, sekarang yang Karamade-nya minasan ya. Hai. Kita baca kalimatnya bareng-bareng. Atau setelah sensei, kalau misalkan minasan kesulitan, kalau bareng mah, hai. Kyo wa asakara bamade totemo isogashi desu. Ya, di sini, kyo ya minasan ya. Kyo artinya hari ini. It's mana pulpen sensei? Hai. Ya. Kyo artinya hari ini. Nah, ini asa tadi kan tahu ya pagi ya sampai bang malam yang artinya sampai sekitar jam 8 jam 9-an. Totemo itu artinya sangat ya. Totemo isogashi des. Isogashi artinya sibuk. Isogashi des. Berarti si saya ini ya dia lagi kerja, dia lagi melembur dia dari pagi sampai malam sangat sibuk. Berarti pakai kara dan made. Keterangan waktunya Kyo hari ini berarti Kyo wa asakara bamade totemo isogashi desu. Itu tadi untuk penggunaan karamadenya ya minasang ya. Bisa dipahami? Wakarimashita ka? Ya, nyerimashita ka sensei. Jangan, jangan. Ya sedikit-sedikit bolehlah. Berarti itu minasang juga akan berpikir ya. Oke, nah lanjut ke contoh kalimat selanjutnya. Ada kalimat shogakusei kara eigo o benkyou shimasu. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang ya, bisa terpisah. Nggak mesti harus ada kara sampai made. Nggak perlu ada kara dan made itu nggak perlu selalu bersama ya. Bisa dia juga terpisah seperti ini. Shogakusei kara, shogakusei itu artinya dia SD atau sekolah dasar. Pakai kara berarti ini menunjukkan awal mulanya, titik awalnya itu dari SD. Ngapain ini dari SD itu? Eigo o benkyou shimasu. Eigo o benkyou shimasu berarti eigo bahasa Inggris, benkyou shimasu belajar. Berarti saya belajar bahasa Inggris dari sejak SD seperti itu. Atau saya belum makan dari SD, enggak jangan. Belum makan dari SD bisa kelaparan, rasanya busung lapar nanti. Ya itu penggunaan kara made atau yang secara sendiri di sini ada beberapa contoh kalimat lainnya ya Minasang. Silakan bisa Minasang catat juga kalimatnya untuk latihan eh, juga untuk apa menambah kosakata-kosakatanya. Ini ada kata sukurimas yang artinya dibuat, lalu ada kata hatarakimas sudah dipahami ya Minasangnya biru. Biru artinya dia gedung, terus ini dia, oh ini agak miring ya furigananya. Ini tatemas artinya minasangnya. Tatemas itu dibangun, dibangun. Jadi gedung dibangun. Terus ada Hiruyasumi, Itsukara, Itsumade. Dipakai kata tanya ya, bisa ya minasangnya ketika untuk pakai kata tanya. Jadi waktunya nggak jelas, pakai Itsu. Itsu itu kan artinya kapan. Jadi dari kapan sampai kapan. Itsukara, Itsumade. Sama seperti yang ini. Contoh kalimat yang mobil. Mobil itu dibuat sejak kapan? Nah, ini yang terakhir mungkin agak sedikit personal. Ada kanojo atau kareshi. Kalau kanojo itu dia pacar, tapi untuk perempuan, lalu kareshi dia pacar untuk laki-laki. Jadi buat minasang atau sobat migran yang laki-laki menyebut pacar pacar itu kanojo buat yang laki-laki. Kalau sobat migran yang perempuan menyebut pacarnya itu kekasih itu pakai kareshi ya. Ya, ada kata sagasteimas mencari artinya mencari ya sampai kapan mau cari pacar itsumade ya ini kan itsumade sampai kapan ya artinya juga sudah saya tulis minasangnya jadi silahkan minasang bisa catat kalimatnya bisa dipelajari juga kalau ada kesulitan biasa nanti boleh ditulis di kolom komentar minasang ya. Hai nah lanjut ke pola kalimat terakhir nih minasang ya pola kalimat terakhir. Oke, lanjut Minasang nih ya. Terakhir, biasa ada kaiwa, percakapan panjang.
Ini pakai hiragana lagi. Kalau yang sekarang pakai alfabet ya, Minasang pakai romaji. Jadi tenang. Kalau yang tadi pas kaiwa-kaiwa pendek pakai hiragana, mungkin Minasang udah jiper duluan, udah deg-degan bacanya apa. Nah, ini untuk yang panjang, saya masih kasih keringanannya. Kita pakai alfabet lagi. Di sini ada Reza Sang dan juga Tanaka Sang ya. Seperti biasa kita akan role play nih Minasang ya. Kita akan ganti-gantian. Pertama Sensei akan berperan sebagai Reza dulu, lalu Minasang berperan sebagai Tanaka. Nanti kita gantian dan akan kita bahas bareng-bareng si isi percakapannya ya. Hai Minasang, kita mulai. Hajime Masyo. 田中さんはいつからこの会社で働きますか？へえ、結構長いですね。ところで、明日は暇ですか？そうですか。何時までですか？実は田中さんに相談したいことがあります。いつがいいですか？わかりました。じゃあ、また明日ね。Ya, sekarang kita tukeran ya, Minasang ya. Minasang Reza, Sensei jadi Tanaka. Hai. Hai, silakan mulai Minasang. 2010年から働きましたよ。明日は朝から用事があります。多分午後5時までですね。6時頃いいと思います。晩ご飯の後でもいいですよ。Hai, Minasang. Itu tadi si kaiwanya ya, si percakapannya. Kira-kira bisa dipahami nggak Minasang artinya? Udah kebayang belum kira-kira artinya? Hai, kita mulai dari pertama dulu. Tanaka-san wa itsukara kono kaisha de hataraki masu ka? Nah, ini ada kata itsukara ya, Minasang ya. Itsu itu artinya kapan, itsukara sejak kapan, dari kapan ya. Kono, masih ingat Minasang ya? Kata tunjuk kono, kono kaisha berarti di perusahaan ini. Sejak kapan di perusahaan ini? Ngapain di perusahaan ini? Kono kaisha de hataraki masu ka? Ya, hataraki masu ka. Ini hataraki mas dari bekerja pakai apa akhiran ka artinya dia kalimat tanya Minasang ya. Oh ya ini ada partikel D yang menunjukkan si aktivitasnya. Kenapa nggak pakai ini? Saya kan kerjanya di Kaisha. Ya, tapi kan kalau kerja itu kan Minasang nggak menempel selamanya di Kaisha. Ada saatnya Minasang apa dari ruangan A ke ruangan B dan juga ada waktu ada waktu ketika Minasang istirahat juga. Itu makanya pakai partikelnya D ya untuk pekerjaan ketika ada tempat dan kata kerja itu lihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau misalkan Minasang bergerak beraktivitas di dalamnya itu pakai D ya. Kalau menetap di dalamnya di si tempat itu pakai partikelnya ni minasan ya. Itu ada sensei jelaskan juga di video sensei soal partikel secara terpisah ya pastinya nanti minasan kalau masih kurang paham boleh lihat di video itu ya minasan ya. Oke, di kalimat yang kedua, ini ada tahun ya, 2010. 2010 itu berarti 2000 Nisen 10 Ju, berarti Nisen Junen. Nisen Junen Kara, nah ini kan ada kata karanya lagi ya, awal mulanya ini kan, awal mulanya tahun 2010, karena ditanya juga dia pakai kara ya, nanyanya kara, jawabnya juga kara lagi. 2010年から働きましたよ. Saya udah mulai kerja dari tahun 2010 loh, gitu. Ini ada bentuk yo ya, yang udah saya jelaskan juga di video sebelumnya, Minasan. Ya, lanjut. Keko nagai desu ne. Keko, ini cukup artinya. Keko nagai desu ne. Nagai artinya panjang. Jadi, keko nagai desu ne. Wah, lama juga ya. Wah, cukup panjang juga ya. Gitu, cukup lama juga, cukup panjang juga. Itu keko. Keko cukup. Gitu. Seperti misalkan minasang kalau nolak
orang Jepang misalkan mau tambah lagi nggak keko desu gitu itu juga bisa. Keko itu artinya cukup ya. Keko nagai desu ne. Ya, lanjut dua kalimat ini ya. Tokoro de asta wa hima desu ka? Nah, ini asta artinya besok ya minasang ya. Hima artinya senggang. Tokorode astawa hima desu ka? Oh ya, tokorode-nya lupa nih. Tokorode artinya ngomong-ngomong. Ngemeng-ngemeng, nyiming-nyiming. Tokorode itu ketika minasang mengalihkan suatu topik pembicaraan ya, pakainya tokorode. Tokorode astawa hima desu ka? Ngomong-ngomong, besok nyantai nggak nih Tanaka-san gitu. Kurang lebih artinya seperti itu minasang ya. Hai, lanjut. Asta wa asakara yuji ga arimasu. Nah, ini kan ngomongnya asta ya. Topiknya itu asta, jadi dibalasnya lagi juga asta. Asta wa besok, asakara. Nah, ini berarti awal mulanya asa, pakai partikelnya, polanya pakai kara ya. Asakara berarti dari pagi. Astawa asakara. Nah, asakara ada apa nih dari pagi? Ada yoji. Yoji ga arimas. Ini kita udah belajar ya, minasang ya. Nah, ini arimas. Ini arimas sama ga arimas. Nah, ini juga bisa dipakai nih untuk yang kayak gini nih. Ada sesuatu. Ada yoji. Yoji itu apa? Yoji itu artinya keperluan. Yoji itu artinya keperluan. Berarti astawa asakara yoji ga arimas. Nah, besok dari pagi saya ada keperluan. Berarti astawa asakara yoji ga arimas. Sebagai catatan ini nggak bisa pakai ni arimas ya minasang ya. Seperti di video sebelumnya yang saya sempat jelaskan juga. Kalau bingung saya ngomongin hal yang mana, minasang boleh lihat lagi video sebelumnya ya. Cuma di sini pakainya yoji ga arimas. Ada yoji, ada keperluan. Seperti itu. So desu ka? Nanji made desu ka? Nah, ini kata nanji dipakai ya dari jam berapa. Nanji made desu ka? Nah, ini si made ini dia menunjukkan limitnya. Limitnya itu akhirnya itu dari kapan? Dari pagi sampai kapan? Kira-kira ada alternatif lainnya nggak minasang selain nanji made desu ka? Ya, yang jawab ada, betul. Kalau yang bisa lebih tepat lagi jawabnya itu sensei apresiasi nih ya. Nggak bisa ngasih kado langsung ya kalau tatap muka sensei kasih coklat nih. Ya jadi bisa pakai kata gantinya itu itsu. Itsu made desu ka? Atau nanji made desu ka? Cuma ini sebagai catatan ya, kalau nanji made desu ka kan berarti nanji itu jam berapa, made itu sampai jam berapa. Kalau itsu made desu ka berarti sampai kapan. Jadi nggak spesifik ya. Kalau Najib Deska, si yang ditanyanya itu harus spesifik ngejawabnya pakai jam lagi. Kalau Itsumade Deska itu nggak spesifik. Boleh bilangnya, oh Yorumade Des, oh sampai malam gitu. Atau misalkan Hirumade Des sampai siang. Atau misalkan pakai jawabnya pakai hari juga bisa. Misalkan sampai hari Minggu, Nichiyobi Made Des. Atau Asta Made Des sampai besok. Kayak gitu. Itu kalau pakai Itsu ya, minasang. Kalau pakai nanji ini spesifik nanyanya sampai jam berapa. Jadi itu alternatifnya minasan ya. Oh gitu, sampai jam berapa? So desu ka? Najimade desu ka? Nah, dijawablah sama si Tanaka, tabung, gogo gojimade desu ne. Tabung itu artinya kira-kira mungkin gitu ya. Mungkin sampai jam 5 sore, gogo gojimade ya. Gogo gojimade desu ne. Jitsu wa Tanaka-san ni sodang shitai koto ga arimasu. Ini agak panjang ya. Jitsua ini nanti akan kita pelajari ya. Cuma di sini nggak akan kita pelajari lebih dalam. Jitsua itu artinya sebenarnya gitu. Jitsua aslinya sih gitu. Sebenarnya sih. Nah, Jitsua Tanaka Sangni. Nah, Tanaka Sangni ini menunjukkan kepada ya Tanaka Sangni kita ingin ada sesuatu yang ingin dilakukan ke si Tanaka. Berarti ini Tanaka Sangni. Apa yang ingin dilakukannya itu Sodang Shitai. Nah, ini ada bentuk tai, bukan tai yang gitu ya, bentuk tai. Ini nanti akan kita bahas minasang ya, masih dalam satu paket pelatihan atau pembelajaran bahasa Jepang pengantar ya buat minasang. Nanti akan sekitar dua materi lagi ke depan akan kita bahas. Cuma kalau ini artinya sodang itu adalah konsultasi minasang ya, ada yang ingin dikonsultasikan. Berarti Jitsu wa Tanaka-san ni sodang shitai koto ga arimasu. Ini artinya ada hal yang ingin dikonsultasikan atau didiskusikan sama si Tanaka. Seperti itu. Hai, lanjut kalimat selanjutnya. Itsu ga ii desu ka? Nah, itsu artinya kapan ya? Pakai partikel ga karena menekankan si waktunya.
Kapan nih bisanya? Ideska, ideska itu apa? Itsuga ideska, kira-kira bisanya kapan gitu? Walaupun artinya itu artinya baik atau bagus, eh, bisa juga dipakainya ya kayak di kondisi kayak gini, misalnya konteksnya gitu ya. Baiknya kapan nih? Kayak gitu lah kurang lebih kalau di bahasa Indonesia. Jadi kan ini kalau diartikan secara keseluruhan, sebenarnya ada hal yang ingin saya konsultasikan dengan Tanaka-san. Bagusnya jam berapa nih? Gitu kan. Bagusnya kapan nih? Kan Itsu ya. Bisa juga di sini pakai nanji juga bisa minasang ya. Seperti yang tadi kalimat yang ini. Nanji ga ii desu ka? Itu bisa. Bisa juga pakai yang ini pakai itsu ya minasangnya pakai yang ini. Itsu ga ii desu ka? Itu pun boleh. Nah, karena di sini dia pakainya itsu, makanya jawaban waktunya juga lebih ngambang ya minasang ya, lebih fleksibel. Rokuji goro i to omoimasu. Nah, Rokuji goro sekitar jam 6. I to omoimasu. Nah, ini nggak akan kita pelajari sekarang. Minasangnya yang bentuk to omoimasu. Yang itu artinya kurang lebih saya kira gitu kan. Saya kira bisalah sekitar jam 6-an. Kurang lebih seperti itu ya. Rokuji goro i to omoimasu. Artinya ya kira-kira saya bisa jam 6-an lah gitu, kurang lebih seperti itu biasanya to omoimas. Tapi lupakan aja itu sekilas saja. Lalu alternatif lainnya ya karena dia bertanya pakai kata itsu. Banggohang no ato demo i desyo. Banggohang artinya kan tadi makan malam ya minasang ya. Banggohang no ato. Nah, ato itu artinya setelah. Ini kan pakai partikel no, dia keterangannya minasang ya. Berarti keterangan waktunya. Kapan? Banggohang no ato atau D, nah tambahan lagi partikel D. Aduh, saya pusing banyak partikelnya, pelan-pelan dong. Ya, inilah bahasa Jepang minasang ya. Jadi balik lagi tadi banggohang no ato, no-nya itu untuk keterangan waktunya, yaitu setelah si atonya ini setelah dari banggohang, D-nya itu merujuk ke partikel D ini merujuk ke aktivitas sodangnya, si aktivitas konsultasinya. Banggohang no ato demo i desyo. Partikel Mo ini artinya pun ya minasang ya. Sensei bahas juga kok di video yang tentang partikel itu, Sensei benar-benar merekomendasiin minasang juga buat lihat video itu karena memang dibahas lengkap itu soal partikel supaya minasang juga makin paham nih penggunaan-penggunaan partikel di bahasa Jepang ya. Jadi banggohang no atau demo i desyo setelah makan malam pun boleh kok gitu ya. Jadi seperti itu artinya. Hai, terakhir. Wakarimashita. Ja, mata asta ne. Wakarimashita, ngerti ya? Wakarimashita. Oke, dipahami. Ja, mata asta ne. Sampai besok ya, mata asta. Sampai besok. Seperti itu. Jadi ini percakapan antara si Reza sama si Tanaka ya. Si Reza itu pertama nanya Tanaka kerja dari kapan? Dijawab dari tahun 2010. Terus nyebutin apa keinginannya ya. Dia pakai kata tokorode untuk mengalihkan topik pembicaraan. Bilang Yojiga Arimas ada keperluan di waktu yang besoknya itu. Ditanya dari jam berapa, Nanjimade desu ka? Dijawab tabung ya, tabung mungkin gogo gojimade desu. Mungkin sampai jam 5 sorean lah gitu. Gojimade desu ne. Jitsuwa ini sesungguhnya ya, sebenarnya ada hal yang ingin dikonsultasikan. Ini tai, ini bentuk keinginan ya, pola kalimat keinginan. Nanti akan kita pelajari. Ini ga arimas karena ada ya si Kotoga arimas, Sodang Shitai Kotoga arimas. Ada hal yang ingin dikonsultasikan. Itsuga ii desu ka? Kapan nih baiknya nih? Pakai kata itsu. Rokujigoro ii to omoimasu. Eh, ii to omoimasu. To omoimasu ini menyatakan pendapat ya, minasang ya. Tadi menyatakan ya sekitar jam 6-an bisa lah gitu. Karena menurut si Tanaka-san dia udah mulai senggang jam segitu. Cuma ini belum akan kita bahas di dalam waktu dekat ya minasang ya. Pola to omoimasu. Nah, lanjut Bang Gohang no atau demo I desio ini gabungan dari dua partikel, tiga ya, tiga partikel malah ada no, de sama mo ya. Ini malah di de sama mo ini dia didekatkan ya, digabungkan seperti itu. Yang merujuk bahwa setelah makan siang pun boleh loh bersodang suruh, bersodang simas, berkonsultasi gitu. Hai wakarimashita, ja mata asta ne, mata asta sampai besok ya. Atau seperti itu minasang untuk percakapannya.
Gimana Minasang, Muzukasi Destaka? Susah nggak? Ya, nggak apa-apa Minasang ya, kita belajar dikit-dikit. Kalau misalkan masih kesulitan, boleh di-pause videonya, rehat sebentar, di-rewind lagi, mendengarkan penjelasan Sensei, terutama terkait Minasang untuk memahami isi dari percakapan ini ya. Oke. Jadi itu aja Minasang untuk video kali ini. Terima kasih banyak ya. Lumayan kita udah 1 jam lebih menyimak menyimak Minasang, menyimak pelajaran dari Sensei. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, Sensei juga minta maaf kalau misalkan ada kesalahan, baik itu yang sengaja ataupun tidak disengaja, baik itu secara verbal, ucapan yang Sensei ucapkan, ataupun secara kontekstual, secara substansi substansi atau isi dari materi yang saya sampaikan ada kesalahan atau ada kekurangan, saya minta maaf ke Minasang. Dan juga kalau misalkan Minasang merasa materi ini bermanfaat dan mudah dipahami, alhamdulillah, terima kasih banyak Minasang ya. Silahkan boleh klik tombol like dan subscribe-nya juga. Dan kalau ada hal-hal yang sulit dipahami, boleh juga ketik ditulis di kolom komentar supaya Minasang makin paham juga, supaya kita juga bisa berdiskusi nih ya, kira-kira mana yang Minasang belum pahami. Dan kami pun UPTD LTS APMI memiliki sosial media lainnya, ada Instagram, ada selain YouTube, ada Instagram, dan juga ada TikTok yang bisa Minasang follow at LTS APMI, LTS APMI underscore Jabar. Dan di sana kami pun atau kantor Sensei pun banyak membagikan informasi tentang peluang kerja ke luar negeri ataupun hal-hal lainnya terkait dengan kebijakan ke luar negeri. Jadi mungkin itu saja Minasang di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik bagi Minasang juga bagi diri Sensei pribadi. Itu saja, terima kasih banyak Minasang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ja Minasang, mata ne.